Mungkin lanjut ya ke Pak Willy ya. Saya unmute Pak Willy. Halo, selamat malam Pak Dodi sama Pak Kris. Kedengeran nggak? Kedengeran. Mau nanya ini Pak, kalau mengenai metode valuasi ini kan ada berbagai macam ya. Terus ada yang bilang kayak pakai discounted cash flow, ada PBV sama PER dan macam-macam. Nah, sebenarnya apakah lebih baik kita memilih salah satu aja atau kita gabungin gitu jadi football field, atau berdasarkan misal sektor ini bagusnya pakai metode ini, sektor ini bagusnya pakai metode ini. Sama pertanyaan kedua saya paling buat Pak Kris, Pak, kalau kita lihat nih CAS ini kan pertumbuhannya di sisi utang kan selalu besar, sama ekuitasnya sempat turun nih di 2019, sama si pendapatannya juga ada drop di 2018. Nah, Pak, saya sebenarnya rada bingung. Kan biasa kalau kita ikut kayak seminar atau apa itu dibilanginnya ambillah perusahaan-perusahaan yang pendapatannya selalu naik sama yang utangnya kecil. Nah, sedangkan biasa tuh mutiara terpendam gini kan ditemuinnya sama orang kayak gini yang emiten-emiten nggak dilirik sama orang gitu. Nah, kita tuh bisa membaca kalau ini perusahaan bagus, prospeknya ada tuh gimana sih Pak? Masih. Oke, terima kasih Pak Willy. Saya menjawab pertanyaan pertama ya, relative valuation dan discounted cash flow. Saya sendiri sering mengatakan kalau valuasi itu tidak bisa kita tidak bisa, valuasi itu bukan merupakan ilmu yang eksak. Jadi semua itu adalah pendekatan. Tentu saja kalau perusahaan tersebut itu adalah perusahaan yang bagus, pertumbuhan earning-nya itu setiap tahunnya itu stabil, maka kita tidak akan susah untuk menganalisa dengan istilahnya tidak akan terlalu banyak ada perbedaan antara relative valuation dan discounted cash flow. Itu kalau seandainya perusahaan itu memang perusahaan yang bagus sekali. Nah, tapi kalau perusahaan-perusahaannya itu balik lagi yang kita analisa itu bukan perusahaan yang sangat bagus, tentu saja kita harus bijak ya dalam memakai. Misalnya perusahaan yang cyclical, yang labanya itu naik turun, tergantung oleh komoditas. Tentu kalau kita pakai price to earning ratio itu tidak akan cocok. Jadi kalau menurut saya ya kita harus lihat seperti apa, mungkin bisa pakai price to sales, price to book kalau mau pakai relative valuation. Kalau mau pakai discounted cash flow juga sangat susah karena kita kan harus memprediksi aliran kas-nya dia selama 10 tahun ke depan, terus pakai terminal value dan sebagainya. Jadi ya valuasi itu kita coba lakukan pendekatan saja, selogikanya kira-kira cocoknya yang mana, kemudian ya kita beli dalam margin of safety tadi. Kalau margin of safety-nya besar, ya harusnya ruang kita untuk salah itu lebih kecil gitu ya, selama asumsi valuasi kita tidak terlalu agresif. Itu kalau menurut saya. Jadi tidak bisa semuanya ditabrak pakai DCF, pakai relative valuation, tapi kita harus lihat-lihat juga. Dan memang kalau kita benar-benar tidak terpaksa untuk membeli perusahaan yang cyclical atau naik turun, masih ada perusahaan yang bagus, yang dijual di harga yang murah, ya prioritaskan itu dulu. Itu kalau menurut saya. Karena itu lebih jarang kita untuk salah analisa. Ketimbang kalau kita mencari mutiara terpendam, ya ketika naik ya bisa jadi multi bagger ya, tapi ketika tidak naik, ya bisa jadi disuspend gitu, kayak beberapa saham. Itu mungkin dari saya. Kalau Pak Kris, kalian menjawab pertanyaan kedua. Kalau valuasi saya setuju ya. Jadi sebenarnya valuasi itu sebenarnya satu tools. Cuma kita itu harus hati-hati karena buat saya dalam semua analisa saham yang terakhir itu sebenarnya valuasi. Dan untuk menilai satu bisnis bagus atau enggak, untuk mengerti itu prosesnya sebenarnya udah panjang banget ya. Dan sering sekali orang itu langsung copy karena itu valuasi sama seperti analisa teknikal ya. Jelas kerangkannya. Kalau ada ini garis rule-nya begini. Jadi kalau kita ada
Pemikiran, oh kalau PE ratio-nya di bawah 10, maka kita beli, maka itu murah. Nah, jadi itu ada satu keyakinan yang palsu ya buat saya. Jadi orang merasa, wah saya beli kenapa PE ratio-nya 5 masih bisa turun? Ya karena alatnya nggak dipakai secara benar gitu. Jadi jangan masuk ke perangkap kayak pseudo kerangka, dan bahkan DCF sebenarnya sebuah tool yang sangat grounded. Itu ada jelas teorinya. Tapi juga disalahgunakan karena orang asal ada rumusnya, saya masukin ini, dan ternyata DCF itu Anda kalau tahu terminal value itu penting banget. Itu gede banget di sana. Jadi asumsi beda 1-2% aja itu akan ya nanti Anda pasti lihat, valuasi kayak ini kayaknya kurang. Ya udah naikin 1% deh. Akhirnya valuasi itu sesuai dengan keinginan kita sendiri. Itu sih. Jadi buat saya bisa pelajari dan gunakan beberapa sisi. Nanti akan kelihatan. Kita akan lihat ada tool yang memang lebih make sense di kondisi tertentu. Tapi jangan dicampurin. Saya kasih contoh ya. Dulu itu saya ada kesalahan. Saya masukin PE ratio, kemudian saya tambahin nilai asetnya. Sering kan? Kita kiranya PE ratio-nya, tapi di dalam ada cash gede, kan? Kemudian kita masukin. Nah, itu double counting. Itu yang terjadi. Itu saya pernah buat kesalahan itu. Jadi, valuasi itu harus digunakan secara independen. Jangan istilahnya digabung-gabungin lah. Terus soal cas, saya nggak, mungkin saya waktu saya tulis surat itu, saya ada buat disclaimer ya, itu bukan saran saya untuk membeli cas atau apa. Dan saya juga di dalam surat itu tidak ada posisi bahwa cas itu sebuah investasi. Yang saya mau tekankan itu adalah kemarin itu sebagai shareholder kita mulai peduli sama fundamental perusahaan dan apa yang dilakukan. Dari cas nanti kalau pertanyaan dari mana lihat bagus atau enggak, itu cas kita harus adjust lagi sih. Kita harus adjust. Jadi ada beberapa emiten yang laporan keuangannya kita harus adjust. Nah, kapan kita tahu adjust atau enggak? Ya karena kita harus ngerti dulu bisnisnya, baru di-adjust. Contoh mungkin perusahaan lain yang harus di-adjust itu seperti Panin Sekuritas. Itu kita harus di-adjust karena ada komponen di mana saya rasa secara accounting saya tidak setuju, makanya saya adjust. Tapi jangan asal suka-suka, karena ini kita adjust, maka dengan ilmu hitam kita lakuin, harus jelas dulu. Ya, itu aja sih yang saya bisa jawab tentang cas. Jadi ada adjustment yang harus kita lakuin. Oke, Pak Willy, cukup ya? Ya, makasih ya, Pak. Ya, oke. 2 pertanyaan terakhir ya, karena sudah mau jam 9 juga, dari Pak Kevin dan Pak Obus. Silakan Pak Kevin, saya unmute. Ini, sorry ya Pak Kris, tiba-tiba jadi jadi narasumber dadakan, karena ternyata banyak yang fansnya Pak Kris juga. Ya, selamat malam Pak Dodi dan Pak Kris. Ya, saya izin bertanya untuk metode penjualan Pak, berkaitan dengan misalnya kemarin ada beberapa webinar Pak Dodi itu kemarin yang misalnya jual di rata-rata relative valuation maupun intrinsic valuation. Nah itu ketika kita menjual itu apakah first in first out ataupun first in last out atau semacamnya? Maksud saya begini Pak, mungkin ketika kita beli di harga 500 10 lot katakan begitu, lalu di harga 400 kita beli 20 lot, lalu di harga 600 kita beli lagi 5 lot, lalu misalnya kita jual di harga yang sudah tercapai valuasi ataupun sudah di harga wajarnya, itu apakah yang pertama kita beli ataukah yang terakhir atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Oke, saya nggak tahu detailnya, tapi kayaknya tidak akan ada efek apa-apa ya. Maksudnya informasi itu tidak akan membuat apa ya? Ya tidak akan ada efeknya mau pakai yang first in first out ya, ataupun first in last out gitu. Maksudnya tidak akan memberikan efek apa-apa bagi kita gitu. Karena kan harga pembelian kita totalnya itu dari sekian pembelian adalah sekian, kemudian kita jual harganya adalah sekian. Jadi ya selisih dari total penjualan ditambah dikurangi total pembelian itulah yang merupakan gain kita. Dan biasanya itu pun di dalam
sekuritas tidak dicatatkan ya. Biasanya kan mereka akan average langsung harga beli kita, jadi tidak akan terlihat mana yang keluar, mana yang masuk gitu kurang lebih. Itu ya. Atau mungkin Pak Kris ada tambahan ya, atau untuk di Indonesia nggak ada pengaruh karena kita menganutnya kan PPH final. Cuma kalau misalnya ada yang invest di luar ya, jadi karena di luar itu kena PPH progresif normal, jadi yang duluan kita jual ya kita pakai cost yang lebih tinggi, make sense kan? Jadi nantinya mungkin kalau ini yang Buffett juga gunain, cuma di US itu jauh lebih kenceng efeknya karena pajak capital gain jangka panjang itu sangat favorable. Jadi biasa mereka simpan tunda jauh ke belakang. Tapi untuk Indonesia saya rasa memang benar tidak ada perbedaan. Saya malahan dulu itu ngitung satu persatu, tapi ternyata ya udahlah pakai angkanya si broker. Jadinya memang kalau misalnya ada yang ngerjain SPT tiap tahun pasti ada perbedaan itu sih. Kecuali ada orang yang memang tertarik di accounting-nya ya, itu udah ada ilmunya, fund accounting itu namanya. Oke. Menjawab ya Pak Kevin ya.